Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, pada pelajaran prakarya kelas 8E, 8F, dan 8G, maka kalian akan bertemu dengan Pak Dani. Karena Pak Dani mengajar di kelas kalian yaitu pelajaran prakarya. Izin perkenalan diri dulu mungkin ya. Nah, nama saya adalah Pak Dani Ardianto, dipanggil Pak Dani, dan di sini mengajar prakarya kelas 8 dan kelas 9. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pada materi pertama ini di bab 1 kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak sendiri akan dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Nah, next selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam yang ada di kerajinan bahan alam apa saja dan yang ada di kerajinan bahan buatan apa saja. Kurang lebih seperti ini gambarnya mengenai kerajinan yang ada di bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Langsung saja kita ke peta materinya. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya kita akan membahas tentang kerajinan bahan alam, diantaranya ada kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan flour clay, dan ada kerajinan getah nyatu. Dan di kerajinan bahan buatan pun ada kerajinan lilin, ada kerajinan gips, ada kerajinan fiberglass, ada kerajinan polismer clay, dan ada juga kerajinan sabun. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan. Keinginan manusia dalam beradaptasi dengan alam dan lingkungannya begitu kuat, tidak jarang pula terhalang oleh keterbatasan. Namun, justru dengan adanya keterbatasan tersebut, manusia terus mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan dan mencoba mengatasi kendala yang dihadapi dengan keterampilan. Dalam melakukan sesuatu yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan suatu kerajinan. Keterampilan kerajinan lebih mengutamakan keterampilan manual seperti tangan, nilai artistik atau estetik, dan pemanfaatan bahan-bahan alam. Perjalanan perkembangan keterampilan kerajinan manusia nampaknya tidak pernah berhenti, meskipun terjadi gejolak sosial dan geografis, misalnya ledakan perang, bencana alam, musibah, dan wabah. Keinginan manusia untuk maju dan menguasai pengetahuan serta teknologi tetap berkembang. Di antaranya, semakin banyak gejolak budaya yang menjadi sorotan di Nusantara ini adalah seni dan kerajinan. Seperti yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu kita akan belajar tentang prinsip kerajinan bahan lunak yang ada di halaman 7. Silahkan dibuka buku cetaknya, prakarya semester 1 di halaman 7. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam menciptakan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun secara coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan yang kreatif. Masuknya teknologi dalam bentuk pemanfaatan bahan, terutama bahan lunak buatan, merupakan suatu yang baru dan tidak mudah untuk diterapkan. Perubahan-perubahan yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut, yaitu ada keterampilan tangan, ada keterampilan teknik, dan ada kedaerahan atau tradisional. Nah, tugas kalian adalah dari ketiga keterampilan tersebut itu kalian cari pengertiannya ya. Itu ada di halaman 8. Masih di halaman 8, di situ ada secara umum jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya, yaitu kalau tidak salah di halaman 8 dan di halaman 9 itu ada 4 manfaat, yaitu yang pertama kelengkapan busana, kemudian kelengkapan suatu benda, kemudian kelengkapan rumah dan bangunan, dan yang terakhir ada kelengkapan keperluan ritual upacara atau adat.
Tugas kalian adalah mencari contohnya. Contoh yang pertama ada kelengkapan busana. Contohnya tuh seperti apa sih? Seperti produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Itu jawabannya ya. Nah, semuanya itu ada di halaman 8, 9, dan 10. Setelah kalian menemukan contoh-contohnya dari keempat masing kelengkapan tersebut atau manfaatnya, kemudian yang poin keempat yaitu ada kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Di situ ada 6, sebutkan ada apa saja. Jika masih kurang paham, itu ada di halaman 10 ya nak ya, yang 6 manfaatnya itu. Baik, silahkan dikerjakan. Jika kurang paham bisa di play kembali, atau jika masih kurang paham juga bisa nanti tanyakan kepada Pak Dani. Mungkin sekian materi dari Pak Dani. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kalian tidak bingung, maka Bapak lampirkan soalnya. Nah, ini adalah soalnya. Jangan lupa soal ditulis dan soal langsung jawab. Bukan kalian tulis soal dulu baru jawaban, ya nak ya. Soal kemudian langsung dijawab. Supaya nanti Bapak gak bingung dan kalian juga belajarnya akan lebih mudah.